Dusun kecil di pesisir Sulawesi itu selalu tampak tenang di sore hari. Angin laut berembus lembut, membawa aroma asin yang khas, berpadu dengan suara dedaunan kelapa yang bergesekan. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar sederhana, sebagian besar menghadap ke jalan tanah yang membelah dusun tersebut. Namun, di balik ketenangan itu, ada satu rumah yang kini terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, seakan kehilangan denyut kehidupan. Rumah itu milik Mila dan Rangga. Sudah 7 hari berlalu sejak pemakaman Tiara, anak perempuan mereka yang baru berusia 4 tahun. Kepergian Tiara begitu mendadak. Demam tinggi yang awalnya dianggap biasa berubah menjadi sesuatu yang tak terduga. Dalam waktu singkat, nyawa kecil itu pergi, meninggalkan luka yang terlalu dalam bagi orang tuanya. Namun, bagi Mila, Tiara belum pergi. Sejak hari pemakaman, Mila menolak kenyataan yang ada. Ia tetap menyiapkan pakaian kecil milik Tiara setiap pagi, menyisir rambut boneka kesayangannya, dan bahkan menyiapkan sepiring nasi kecil di meja makan. Mila, suara Rangga terdengar pelan suatu pagi. Ia berdiri di ambang pintu kamar, memandangi istrinya yang sedang duduk di lantai, merapikan pita rambut merah milik Tiara. "Tiara nanti bangun kan? Aku sudah siapkan semuanya," ucap Mila tanpa menoleh. Rangga menghela napas panjang. Dadanya terasa sesak setiap kali mendengar kalimat itu. Ia melangkah mendekat, duduk di samping Mila. "Tiara sudah tidak ada, Mila." Mila berhenti sejenak. Tangannya gemetar, namun ia segera melanjutkan pekerjaannya, seolah tidak mendengar. "Jangan bilang begitu. Dia hanya tidur. Dia pasti bangun," jawabnya pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Rangga tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia hanya memandangi istrinya dengan tatapan penuh keputusasaan. Sejak saat itu, suasana rumah mereka semakin terasa mencekam. Mila sering terlihat berbicara sendiri di dalam kamar. Kadang ia tertawa kecil, kadang ia seperti sedang menenangkan seseorang. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perubahan itu. "Istrimu itu masih sering bicara sendiri, Rangga?" tanya seorang tetua dusun suatu sore. Rangga hanya mengangguk lemah. Sejak Tiara pergi, dia seperti hidup di dunianya sendiri. Tetua itu menghela napas panjang, wajahnya tampak serius. "Hati-hati nak, duka yang terlalu dalam bisa membuka jalan bagi hal-hal yang tidak seharusnya." Rangga mengernyitkan dahi. Ia tidak terlalu percaya hal-hal semacam itu, tetapi kondisi Mila membuatnya mulai ragu. Malam itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang dari biasanya. Pintu belakang rumah berderit pelan, seolah didorong oleh sesuatu. Rangga yang sedang duduk di ruang tengah merasa bulu kuduknya meremang. Dari dalam kamar terdengar suara Mila. "Tiara, jangan lari-lari nak, nanti jatuh." Rangga terdiam. Ia berdiri perlahan, melangkah menuju kamar. Pintu kamar terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat Mila duduk di lantai, menghadap ke arah sudut ruangan. Namun, yang membuat jantungnya berdegup kencang adalah cara Mila berbicara. Seolah-olah ada seseorang di sana. "Iya, ibu di sini. Jangan takut.
Ucap Mila lembut. Rangga mendorong pintu perlahan. Mila, kamu bicara dengan siapa? Mila menoleh dengan senyum hangat. Dengan Tiara. Tentu saja. Darah Rangga seakan berhenti mengalir. Ia menatap sudut ruangan yang ditunjuk Mila. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan gelap yang samar-samar terlihat karena lampu minyak yang redup. Tidak ada siapa-siapa. Di situ, kata Rangga, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Mila menggeleng. Kamu tidak bisa melihatnya saja. Jawaban itu membuat suasana semakin mencekam. Malam semakin larut. Rangga mencoba tidur. Meskipun pikirannya penuh dengan kegelisahan. Namun, belum lama ia memejamkan mata. Suara langkah kecil terdengar di lantai kayu. Tok, 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 pelan, ringan. Seperti langkah kaki anak kecil. Rangga membuka mata, nafasnya tertahan. Ia menoleh ke arah pintu kamar. Langkah itu berhenti, tepat di depan pintu. Lalu terdengar suara tawa kecil, tawa anak perempuan. Rangga langsung bangkit dan membuka pintu dengan cepat. Namun tidak ada siapapun di luar, hanya lorong gelap dan dingin. Keesokan paginya, Rangga mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, ia tidak bisa mengabaikan satu hal. Jejak kaki kecil di lantai tanah dekat pintu belakang. Jejak itu basah, seperti bekas kaki yang habis terkena air. Dan jumlahnya hanya satu arah. Masuk ke dalam rumah. Rangga berdiri terpaku, kepalanya terasa pusing. Ia mulai mengingat kembali kata-kata tetua dusun semalam. Hati-hati, duka bisa membuka jalan. Sejak saat itu, kejadian aneh semakin sering terjadi. Piring kecil yang disiapkan Mila sering berpindah tempat. Kadang makanan di atasnya berkurang, seolah benar-benar dimakan. Boneka Tiara kadang ditemukan berpindah posisi, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Namun, Mila justru terlihat semakin bahagia. Lihat kan, Tiara masih di sini, katanya suatu hari dengan mata berbinar. Rangga tidak menjawab. Ia hanya memandangi istrinya dengan perasaan campur aduk antara sedih dan takut. Malam berikutnya menjadi puncaknya. Rangga terbangun karena suara pintu terbuka. Ia melihat Mila berjalan keluar rumah, perlahan seperti sedang mengikuti sesuatu. Mila, panggilnya. Namun, Mila tidak menoleh. Ia terus berjalan menuju belakang rumah, ke arah kebun kecil yang berbatasan dengan hutan. Rangga segera mengejarnya. Mila berhenti. Akhirnya, Mila berhenti. Ia berdiri menghadap kegelapan hutan. "Aku mau jemput Tiara," katanya pelan. Rangga merinding. Tiara tidak ada di sana. Mila menoleh. Matanya kosong. "Ada." Dia memanggilku. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun berguguran. Dari dalam kegelapan, terdengar suara kecil. "Ibu." Suara itu lirih, nyaris seperti bisikan. Namun cukup jelas untuk membuat darah Rangga membeku. Ia menarik tangan Mila dengan paksa. "Kita pulang sekarang." Mila meronta. "Lepaskan." Tiara sendirian. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Rangga akhirnya berhasil membawa Mila kembali ke dalam rumah. Malam itu, ia tidak tidur.
Ia duduk di sudut ruangan, memandangi pintu dengan perasaan takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar satu hal, apapun yang berinteraksi dengan Mila bukan Tiara. Keesokan harinya, Rangga memutuskan sesuatu. Ia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Ia harus mencari bantuan. Di dusun sebelah, ada seorang pria tua yang dikenal memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib. Namanya Pak Amir. Dengan langkah berat, namun penuh tekad, Rangga bersiap pergi. Sementara itu, dari dalam kamar, Mila kembali terdengar berbicara pelan. Iya, nah nanti ibu ikut, ya. Dan di sudut ruangan itu, bayangan kecil tampak berdiri diam, tersenyum. Namun senyum itu bukan senyum seorang anak. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Kabut tipis masih menyelimuti dusun ketika Rangga melangkah keluar rumah dengan langkah tergesa. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Ia tidak berani lagi menunda. Apa yang terjadi pada Mila sudah melewati batas kewajaran. Namun, sebelum pergi, ia sempat menoleh ke dalam rumah. Mila duduk di lantai kamar, membelakangi pintu. Rambutnya terurai panjang, sedikit kusut. Di hadapannya, sebuah piring kecil berisi nasi dan lauk sederhana. Ia tersenyum, mengangguk pelan, seolah sedang mendengarkan seseorang berbicara. Iya, makan pelan-pelan. Nah, nanti tersedak, ucapnya lembut. Rangga menutup mata sejenak, dadanya terasa berat. Ia ingin memeluk Mila, ingin membawanya kembali seperti dulu. Tapi ia tahu, saat ini ia tidak akan didengar. Dengan langkah berat, ia meninggalkan rumah. Dusun sebelah berjarak sekitar 2 kilometer. Jalan setapak yang harus dilalui melewati kebun kelapa dan semak belukar. Biasanya perjalanan itu terasa biasa saja, tetapi pagi itu terasa berbeda. Angin bertiup dingin, lebih dingin dari biasanya. Bahkan suara burung pun terdengar jarang. Sesekali, Rangga merasa seperti sedang diawasi. Ia mempercepat langkahnya. Setelah hampir 1 jam berjalan, akhirnya ia sampai di sebuah rumah panggung tua yang terletak agak terpisah dari rumah lainnya. Rumah itu sederhana, namun tampak terawat. Di halaman depan, terdapat beberapa tanaman obat yang ditata rapi. Disitulah Pak Amir tinggal. Rangga berdiri di depan tangga rumah itu, menarik napas panjang sebelum akhirnya memanggil Pak Amir. Permisi. Tidak lama kemudian, seorang pria tua keluar dari dalam rumah. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Wajahnya tenang namun penuh wibawa. Silakan naik, katanya singkat, seolah sudah mengetahui kedatangan Rangga. Rangga naik perlahan, lalu duduk di hadapan Pak Amir. Ada apa? Tanya pria tua itu dengan suara tenang. Rangga terdiam sejenak, berusaha menyusun kata-kata. Istri saya, sejak anak kami meninggal, dia tidak mau menerima kenyataan. Tapi sekarang suaranya mulai bergetar. Sekarang dia seperti banner-banner bersama anak kami. Pak Amir menatapnya dalam-dalam. Maksudmu? Dia bicara dengan seseorang. Dia bilang itu Tiara. Tapi saya dengar suara lain. Saya lihat jejak kaki kecil di rumah.
Dan semalam saya juga mendengarnya. Pak Amir tidak langsung menjawab, ia hanya menunduk sejenak. Seperti sedang berpikir, anakmu meninggal berapa hari lalu? 7 hari. Pak Amir mengangguk pelan. Dan sejak itu, istrimu terus memanggilnya. Rangga mengangguk. Ia tidak mau berhenti. Pak Amir menarik napas panjang. Kesedihan yang terlalu dalam bisa menjadi panggilan, katanya pelan. Bukan hanya bagi arwah yang telah pergi, tetapi juga bagi sesuatu yang lain. Rangga merasakan tengkuknya meremang. Maksud Pak Amir, itu bukan anak saya. Pak Amir menatapnya tajam. Jika benar itu anakmu, ia tidak akan membuatmu takut. Kalimat itu menancap dalam di hati Rangga. Pak Amir kemudian berdiri, berjalan ke dalam rumah, lalu kembali dengan membawa sebuah kantong kain kecil. Kita harus ke rumahmu sekarang, katanya tegas. Perjalanan pulang terasa lebih berat. Langit yang tadinya cerah, perlahan berubah mendung. Angin mulai berhembus kencang, seakan menandakan sesuatu yang tidak baik. Sepanjang perjalanan, Pak Amir tidak banyak bicara. Ia hanya sesekali melihat ke arah pepohonan, seperti mengamati sesuatu yang tidak terlihat oleh Rangga. Setibanya di rumah, suasana terasa berbeda. Lebih dingin, lebih sunyi. Pintu depan sedikit terbuka. Padahal Rangga yakin ia telah menutupnya sebelum pergi. Pak Amir berhenti di depan rumah, memejamkan mata sejenak. Sudah masuk, katanya pelan. Rangga menelan ludah. Masuk. Siapa, Pak? Pak Amir tidak menjawab. Ia langsung melangkah masuk. Di dalam, Mila masih berada di kamar. Suara lembutnya terdengar jelas. Jangan nakal, Tiara. Nanti ayah marah. Pak Amir berhenti di ambang pintu kamar. Ia tidak langsung masuk, hanya mengamati dari luar. Apa yang kamu lihat? Bisiknya kepada Rangga. Rangga menggeleng. Hanya Mila. Pak Amir mengangguk pelan. Memang begitu. Ia kemudian melangkah masuk. Mila, panggilnya lembut. Mila menoleh. Senyumnya masih sama, hangat. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda di matanya. Siapa ini, Bang? Tanyanya kepada Rangga. Ini Pak Amir, jawab Rangga pelan. Mila mengangguk, lalu kembali menatap ke sudut ruangan. Tiara, ini ada tamu, katanya seperti memperkenalkan. Pak Amir memperhatikan sudut itu cukup lama. Wajahnya perlahan berubah serius. Ajak dia keluar, kata Pak Amir tiba-tiba. Mila mengernyit. Keluar untuk apa? Karena dia tidak boleh di dalam rumah ini. Mila langsung berdiri, wajahnya berubah tegang. Tidak, Tiara di sini saja. Suasana tiba-tiba berubah. Angin masuk dari jendela, membuat tirai berkibar. Lampu minyak bergetar. Pak Amir mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya, sejumput garam dan daun kering. Rangga, tutup semua pintu dan jendela, perintahnya. Rangga segera bergerak. Mila mulai terlihat gelisah. Jangan lakukan itu. Tiara takut. Pak Amir tidak menghiraukannya. Ia menaburkan garam ke lantai, membentuk garis di sekitar ruangan. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar lagi. Namun kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan tidak wajar.
Mila menutup telinganya. Berhenti. Jangan tertawa seperti itu. Rangga membeku di tempatnya. Ia tidak melihat apa-apa, tapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu. Pak Amir berdiri tegak. "Kamu bukan Tiara," katanya dengan suara tegas. Tawa itu berhenti. Sejenak sunyi, lalu terdengar suara kecil. "Ibu," Mila menangis. "Itu Tiara, itu anak saya." Pak Amir menggeleng. "Anakmu tidak akan memanggil dengan suara seperti itu." Tiba-tiba, sebuah benda jatuh dari meja. Boneka Tiara terlempar ke lantai. Mila menherit Rangga. Semakin yakin, Nini bukan hal biasa. Pak Amir kemudian membaca sesuatu dengan suara pelan, namun tegas. Suasana semakin terasa berat, seolah udara menjadi lebih pekat. Mila tiba-tiba terduduk lemas. Tangisnya pecah. "Tiara, kalau itu bukan kamu, lalu di mana anakku?" Pak Amir menghentikan bacaannya, lalu menatap Mila dengan lembut. "Anakmu sudah tenang, tapi kamu tidak melepaskannya. Itu yang mengundang makhluk lain datang." Air mata Mila mengalir deras. Ia mulai goyah. Sementara itu, di sudut ruangan, bayangan kecil itu perlahan mundur. Namun sebelum banner-banner menghilang, suara itu kembali terdengar. Lebih dalam, lebih menyeramkan. "Aku tidak mau pergi." Pak Amir menatap tajam ke arah itu. "Kamu tidak punya hak di sini." Angin berhembus kencang sekali lagi. Lalu semuanya tiba-tiba sunyi. Sangat sunyi. Mila pingsan di tempatnya. Rangga segera menghampiri dan memeluknya. "Pak, apakah ini sudah selesai?" Pak Amir menggeleng pelan. "Belum." Rangga menatapnya. Panik. Makhluk itu sudah masuk terlalu dalam. Ia tidak akan pergi begitu saja. Rangga merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" Pak Amir menatap ke arah luar rumah, ke arah hutan yang gelap di kejauhan. "Kita harus memutus ikatan yang mengundangnya." Rangga terdiam. "Ikatan apa?" Pak Amir menjawab pelan, namun jelas. "Rasa kehilangan yang tidak kamu lepaskan, dan sesuatu yang mungkin dibawa pulang dari tempat anakmu dimakamkan." Darah Rangga seakan berhenti mengalir. Ia mulai mengingat hari pemakaman itu. Mila sempat mengambil sesuatu dari kuburan. Tiara, sesuatu yang ia genggam erat dan tidak pernah ia lepaskan sejak saat itu. Sore itu langit dusun tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan beban yang tak terlihat. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, membawa suasana yang membuat hati siapapun menjadi gelisah. Di dalam rumah, Mila terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya pucat, napasnya pelan, seakan masih berada di antara sadar dan tidak. Rangga duduk di sampingnya, menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah takut kehilangannya lagi. Pak Amir berdiri di dekat jendela, memandangi langit yang semakin gelap. "Waktunya tidak banyak," katanya pelan. Rangga menoleh cepat. "Maksudnya, Pak?" Pak Amir menarik napas panjang sebelum menjawab. "Makhluk itu sudah menemukan jalan masuk. Selama ikatannya masih ada, ia akan terus kembali, bahkan bisa menjadi lebih kuat." Rangga menelan ludah. Ikatan itu
benda yang diambil Mila dari kuburan Tiara. Pak Amir mengangguk. Cari sekarang. Tanpa menunggu lama, Rangga segera bangkit. Ia mulai membuka lemari, menggeser kotak-kotak kecil, hingga akhirnya pandangannya tertuju pada sebuah kain putih yang terlipat rapi di sudut lemari. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Perlahan, ia membuka kain itu. Di dalamnya terdapat segumpal tanah yang sudah mengering dan sehelai pita merah kecil yang sangat ia kenal, pita milik Tiara. Dada Rangga terasa sesak. Ingatan tentang hari pemakaman itu kembali menyeruak. Ia ingat bagaimana Mila berlutut di samping kuburan, menangis tanpa henti. Ia tidak menyadari bahwa Mila mengambil sesuatu dari sana. Pak, ini. Suara Rangga bergetar. Pak Amir mendekat, menatap isi kain itu dengan serius. Benar, ini yang menjadi pengikat. Mila yang terbaring tiba-tiba bergerak pelan. Matanya terbuka perlahan. Tiara, bisiknya lemah. Rangga segera mendekat. Mila, dengarkan aku, ini bukan Tiara. Kita harus melepaskannya. Mila menoleh dengan mata berkaca-kaca. Tidak, kalau ini pergi, Tiara juga akan pergi. Pak Amir menggeleng tegas. Anakmu sudah pergi sejak awal. Yang ada di sini hanyalah bayangan yang memanfaatkan perasaanmu. Mila menangis pelan. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku tidak bisa. Aku tidak sanggup kehilangan dia. Suasana menjadi semakin berat. Angin di luar mulai berhembus kencang, membuat pintu berderit. Lampu minyak kembali bergetar. Nyalanya naik turun seperti akan padam. Tiba-tiba, suara langkah kecil kembali terdengar. Tok, tok, tok. Lebih cepat dari sebelumnya. Lebih dekat. Rangga membeku. Ia menoleh ke arah sudut ruangan. Meski tidak melihat apa-apa, ia bisa merasakan kehadiran itu semakin nyata. Mila tiba-tiba tersenyum di tengah tangisnya. Tiara datang, bisiknya. Pak Amir langsung berdiri tegak. Jangan dengarkan. Namun suara itu sudah terdengar jelas. Ibu, kali ini bukan sekadar bisikan. Suara itu terdengar tepat di dalam ruangan. Mila mencoba bangkit. Tangannya terulur ke udara kosong. Ibu di sini. Nak. Rangga menahan tubuh Mila. Mila, jangan. Namun Mila meronta. Lepaskan. Tiara butuh aku. Tiba-tiba, sebuah bayangan samar mulai terlihat di sudut ruangan. Awalnya hanya gelap. Namun, perlahan membentuk sosok kecil. Rangga terbelalak. Untuk pertama kalinya, ia melihatnya. Sosok anak kecil, dengan rambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya tampak kurus, terlalu kurus. Dan cara berdirinya tidak wajar, kepalanya sedikit miring, seolah tulangnya tidak kuat menopang. Mila, lihat baik-baik. Suara Pak Amir tegas. Mila menatap sosok itu dengan mata penuh harap. Tiara, sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri diam, lalu perlahan mengangkat wajahnya. Rangga langsung memalingkan muka. Wajah itu bukan wajah Tiara. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat, tanpa cahaya. Bibirnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran anak kecil. Namun suara yang keluar tetap lembut.
Ibu, aku kedinginan. Mila gemetar. Pak Amir melangkah maju. Kamu tidak boleh di sini. Sosok itu menoleh perlahan ke arah Pak Amir. Senyumnya menghilang. Aku hanya ingin bersama ibu. Suaranya berubah. Lebih dalam, lebih berat. Seperti dua suara yang bertumpuk menjadi satu. Mila menutup telinganya. Jangan seperti itu. Pak Amir mengangkat tangannya, mulai membaca doa dengan suara lebih keras dari sebelumnya. Angin di dalam rumah berputar. Barang-barang kecil mulai bergeser sendiri. Pintu bergetar hebat. Sosok itu mundur beberapa langkah, namun tidak menghilang. Aku tidak mau pergi, teriaknya. Suaranya kini jelas bukan suara anak kecil. Rangga memeluk Mila erat-erat. Jangan lihat dia. Namun Mila tetap menatap, meski dengan tubuh gemetar. Kalau kamu bukan Tiara, lalu siapa kamu? Bisiknya. Sosok itu tertawa. Tawa panjang yang membuat bulu kuduk meremang. Aku adalah yang datang ketika dipanggil. Pak Amir menghentikan bacaannya. Sejenak tidak ada jam. Memanggilmu. Sosok itu menunjuk ke arah Mila. Dia yang memanggilku setiap malam dengan tangisnya. Dengan harapannya, Mila menangis semakin keras. Aku hanya ingin anakku kembali. Sosok itu tersenyum lagi. Aku bisa jadi anakmu. Kalimat itu membuat Rangga merinding hebat. Tidak, teriaknya. Pak Amir kembali melanjutkan doanya. Kali ini lebih kuat. Rangga, bawa benda itu keluar, perintahnya. Rangga langsung sadar. Ia menggenggam kain berisi tanah dan pita merah itu. Lalu berlari keluar rumah. Angin di luar semakin kencang. Langit hampir gelap. Meski belum malam. Buang atau bakar, teriak Rangga dari luar. Bakar, jawab Pak Amir dari dalam. Dengan tangan gemetar, Rangga mencari kayu kering dan menyalakan api kecil di halaman. Ia membuka kain itu sekali lagi. Matanya menatap pita merah itu. Kenangan tentang Tiara kembali menghantam hatinya. Namun ia tahu, ini harus dilakukan. Maafkan ayah, nah, bisiknya. Dengan mata berkaca-kaca, ia melemparkan semuanya ke dalam api. Api langsung menyala lebih besar, seolah menyambut sesuatu dari dalam. Rumah terdengar jeritan panjang yang bukan berasal dari manusia. Rangga terdiam, jantungnya berdegup keras. Ia segera berlari masuk kembali. Di dalam, suasana kacau. Sosok itu menggeliat di sudut ruangan. Tubuhnya seperti terbakar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tidak, ini milikku, teriaknya. Pak Amir tetap membaca doa tanpa henti. Mila menutup wajahnya, menangis histeris. Sosok itu perlahan mulai memudar. Namun sebelum menghilang, ia menatap Mila untuk terakhir kalinya. Kamu akan merindukanku. Lalu hilang. Seketika, suasana menjadi sunyi. Angin berhenti, lampu kembali stabil. Mila terjatuh lemas ke lantai. Rangga segera memeluknya. Mila, sudah selesai. Mila menangis dalam pelukannya. Tiara benar-benar sudah pergi. Rangga menahan air matanya. Ia
Tapi dia tenang sekarang. Pak Amir menghela napas panjang, namun wajahnya masih terlihat serius. "Ini belum sepenuhnya selesai," katanya. Pelan, Rangga menoleh cepat. "Maksudnya, Pak?" Pak Amir menatap ke arah pintu. Makhluk itu memang sudah terusir, tapi jejaknya masih ada. Rangga kembali merasakan dingin di tengkuknya. "Jejak? Apa?" Pak Amir menjawab dengan suara rendah, tempat asalnya. "Kemungkinan dari hutan belakang rumah ini." Mila yang masih lemah mendongak pelan. "Hutan?" Pak Amir mengangguk. "Dan jika kita tidak menutup jalan itu, ia bisa kembali. Atau yang lain akan datang." Suasana kembali terasa mencekam. Rangga menatap ke arah luar rumah, ke arah hutan yang tampak gelap. Meski hari belum sepenuhnya malam, ia tahu ini belum benar-benar berakhir. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit dusun gelap tanpa bintang, hanya menyisakan bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Suasana terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Di dalam rumah, Mila masih lemah, namun kesadarannya perlahan kembali. Tangisnya sudah mereda, meski bekas duka masih jelas tergambar di wajahnya. Rangga duduk di sampingnya, tak pernah melepaskan genggamannya. Pak Amir berdiri di dekat pintu, menatap ke arah hutan yang berada tidak jauh dari belakang rumah. "Kita harus menyelesaikan ini malam ini," katanya tegas. Rangga menoleh. "Sekarang, Pak." Pak Amir mengangguk. Semakin lama dibiarkan, semakin besar kemungkinan sesuatu yang lain datang. Tempat itu sudah terbuka. Mila mengangkat wajahnya perlahan. "Aku ikut," ucapnya pelan. Rangga langsung menggeleng. "Tidak, kamu istirahat saja." Namun Mila menggenggam tangan Rangga lebih erat. "Aku yang membuka semuanya. Aku harus ikut menutupnya." Rangga terdiam. Ia menatap mata istrinya yang kini berbeda. Tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada kesedihan di sana, tapi juga tekad. Pak Amir mengangguk pelan. Dia harus ikut. Ikatan itu berasal dari hatinya. Akhirnya, Rangga mengalah. Mereka bertiga bersiap. Pak Amir membawa kantong kain yang berisi beberapa benda garam, daun-daun kering, dan botol kecil berisi air. Rangga membawa lampu minyak, sementara Mila hanya mengenakan selendang tipis. Meski udara terasa dingin, perjalanan menuju hutan dimulai. Langkah mereka pelan, menyusuri tanah yang lembab. Suara serangga malam terdengar samar, namun entah mengapa tidak seramai biasanya. Semakin mendekati hutan, suasana semakin sunyi, seolah kehidupan enggan mendekat ke tempat itu. Setelah beberapa menit berjalan, mereka sampai di batas hutan. Pepohonan tinggi menjulang, menutup sebagian besar cahaya. Kegelapan di dalamnya tampak pekat, seperti lorong menuju tempat yang tidak dikenal. Mila merapatkan selendangnya. "Aku merasa pernah ke sini," bisiknya. Rangga menoleh. "Kapan?" Mila menggeleng pelan. "Aku tidak ingat, tapi rasanya seperti dipanggil." Pak Amir menatapnya tajam. "Itu bukan ingatan, itu sisa panggilan dari makhluk itu." Mila menunduk. "Maafkan aku." Rangga menggenggam tangannya.
Kita selesaikan ini bersama. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan. Udara di dalam terasa lebih dingin. Tanah di bawah kaki mereka lembek, seperti sering terkena air. Bau tanah basah bercampur dengan aroma sesuatu yang tidak sedap amis dan sedikit menyengat. Pak Amir berjalan di depan, sesekali berhenti dan melihat sekeliling. Tempatnya tidak jauh, katanya pelan. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah area kecil yang terbuka di tengah hutan. Tanah di sana tampak berbeda, lebih gelap, lebih lembab, dan di tengahnya terdapat lubang kecil, seperti bekas galian yang tidak sempurna. Rangga merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa ini, Pak?" Pak Amir tidak langsung menjawab. Ia berjongkok di dekat lubang itu, lalu menyentuh tanahnya. Wajahnya langsung berubah serius. "Ini bukan lubang biasa." Mila mundur selangkah. "Kenapa?" Pak Amir berdiri perlahan. "Ini adalah tempat di mana batas antara dunia kita dan dunia mereka menjadi tipis." Rangga merinding. "Gerbang?" Pak Amir mengangguk. "Bisa dibilang begitu." Mila menutup mulutnya. "Jadi, selama ini makhluk itu datang dari sini?" Pak Amir menatapnya. "Dan ia datang karena kamu memberinya jalan." Mila menunduk dalam-dalam. Air matanya kembali jatuh. "Aku hanya ingin Tiara kembali." Tiba-tiba, angin berhembus kencang don-don di sekitar mereka, berguguran. Lampu minyak di tangan Rangga hampir padam. Dari dalam lubang itu terdengar suara, pelan namun jelas. "Ibu." Mila membeku, tubuhnya gemetar. "Tidak, itu bukan Tiara," bisiknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. "Aku di sini." Rangga langsung berdiri di depan. "Mila, jangan dengarkan." Pak Amir segera mengeluarkan garam dari kantongnya, lalu menaburkannya mengelilingi lubang tersebut. "Apapun yang kamu dengar, jangan ditanggapi," perintahnya. Namun suara itu semakin sering terdengar. Kadang memanggil, kadang menangis, kadang tertawa pelan. Semua suara itu terdengar seperti Tiara. Mila menutup telinganya, namun air matanya terus mengalir. Kenapa suaranya sama? Pak Amir mulai membaca doa dengan suara lantang. Memercikan air dari botol kecil ke arah lubang. Tiba-tiba, tanah di sekitar lubang bergerak, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar. Rangga mundur selangkah. "Apa itu, Pak?" Pak Amir tidak menjawab. Ia terus membaca dengan suara lebih keras. Tanah itu kembali bergerak. Lalu muncul tangan kecil dari dalamnya. Pucat, kurus, dengan jari-jari yang terlalu panjang. Mila menjerit. Namun Pak Amir tetap tenang. "Itu bukan manusia." Tangan itu merayap keluar, diikuti dengan kepala kecil yang perlahan muncul dari dalam tanah. Wajahnya sama seperti yang mereka lihat sebelumnya di rumah. Makhluk itu kembali, namun kali ini lebih jelas, lebih nyata. Matanya yang hitam pekat menatap langsung ke arah Mila. "Ibu, kenapa kamu meninggalkanku?" Mila jatuh berlutut. Aku tidak meninggalkanmu." Rangga segera menariknya. "Jangan jawab."
Namun Mila menangis semakin keras. "Aku hanya ingin kamu kembali." Makhluk itu tersenyum, senyum yang mengerikan. "Kalau begitu, ikut aku." Ia mengulurkan tangannya ke arah Mila. Saat itulah Pak Amir berteriak keras. "Cukup!" Ia menaburkan sisa garam langsung ke arah makhluk itu, lalu membaca doa dengan suara paling lantang. Angin berputar dengan keras. Pepohonan bergoyang hebat. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya mulai retak, seperti tanah kering yang pecah. "Tidak, dia milikku," teriaknya. Pak Amir tidak berhenti. "Mila, katakan bahwa kamu melepaskannya," perintahnya. Mila terdiam, tangisnya tersendat. Ia menatap makhluk itu, lalu memejamkan mata. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku melepaskanmu." Makhluk itu berhenti bergerak. Mila melanjutkan, meski air matanya terus mengalir. "Tiara, maafkan ibu. Kamu boleh pergi." Ibu ikhlas. Sejenak semuanya sunyi. Lalu makhluk itu menjerit keras. Tubuhnya hancur menjadi bayangan hitam yang kemudian terserap kembali ke dalam lubang. Tanah berhenti bergerak. Angin mereda. Hutan kembali sunyi. Pak Amir segera menaburkan sisa bahan yang dibawanya ke dalam lubang, lalu menutupnya dengan tanah. "Sudah selesai," katanya pelan. Mila terjatuh lemas. Rangga memeluknya erat. "Iya, sudah selesai." Namun kali ini suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Tidak ada lagi bisikan. Hanya suara angin malam yang kembali normal. Mila menatap ke arah tanah yang telah ditutup itu. Air matanya masih mengalir, namun ada ketenangan di wajahnya. "Aku benar-benar sudah kehilangan dia," bisiknya. Rangga mengusap kepalanya, tapi dia tenang sekarang. Pak Amir berdiri di samping mereka, "Dan kamu juga harus mulai tenang." Mila mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Tiara, ia benar-benar menerima kenyataan. Mereka bertiga kemudian berjalan kembali ke rumah. Langkah mereka terasa lebih ringan. Namun di balik ketenangan itu masih tersisa satu hal. Sebuah luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dan pertanyaan kecil di dalam hati Rangga, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Pagi itu, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, rumah Mila dan Rangga terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk. Tidak ada lagi bisikan samar di sudut ruangan. Tidak ada langkah kecil yang terdengar di tengah malam. Rumah itu kembali menjadi tempat yang seharusnya tenang, hangat, dan penuh kehidupan. Meski masih menyisakan luka, sinar matahari masuk melalui sela-sela dinding kayu, menerangi lantai yang sebelumnya terasa suram. Udara pagi membawa aroma laut yang segar, seolah alam pun ikut menghapus jejak kegelapan yang sempat singgah. Mila duduk di dekat jendela, memandangi halaman rumah. Wajahnya masih pucat, namun kini lebih tenang. Di tangannya, ia memegang pita merah milik Tiara yang tersisa hanyalah sehelai kecil yang sempat ia simpan terpisah dari yang dibakar. Ia tidak lagi menggenggamnya dengan penuh harapan yang keliru, melainkan sebagai kenangan.
Rangga keluar dari dapur sambil membawa 2 cangkir teh hangat. "Kamu sudah bangun?" tanyanya lembut. Mila menoleh dan mengangguk pelan. "Iya, aku tidak bisa tidur lama," jawabnya. Rangga duduk di sampingnya, menyerahkan 1 cangkir. "Bagaimana perasaanmu?" Mila terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. "Masih sakit, tapi tidak seperti sebelumnya," ucapnya jujur. "Sekarang aku tahu, aku harus merelakan dia." Rangga mengangguk pelan. "Itu tidak mudah." Mila tersenyum tipis. "Tapi aku tidak sendiri." Rangga membalas senyum itu, meski matanya masih menyimpan kesedihan. Hari itu, mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini tidak berani mereka lakukan, mengunjungi makam. Tiara dengan hati yang benar-benar siap. Perjalanan menuju pemakaman terasa sunyi, namun tidak lagi menakutkan. Langkah mereka pelan, seolah menghormati setiap kenangan yang pernah ada. Makam kecil itu berada di pinggir dusun, di bawah pohon besar yang rindang. Tanahnya masih terlihat baru, dihiasi ban-gebengga sederhana yang mulai layu. Mila berlutut di depan makam itu. Tangannya gemetar saat menyentuh tanah yang kini menjadi tempat peristirahatan terakhir anaknya. "Tiara," bisiknya. Air mata kembali mengalir. Namun kali ini berbeda. Tidak ada lagi penolakan. Tidak ada lagi keputusasaan. Hanya kerinduan yang disertai keikhlasan. "Maafkan ibu karena sempat tidak mau melepaskanmu," ucapnya pelan. "Ibu terlalu egois. Ibu hanya ingin kamu tetap di sini." Rangga berdiri di belakangnya, meletakkan tangan di pundaknya. Mila melanjutkan. Suaranya semakin lirih. "Sekarang, ibu sudah mengerti. Kamu tidak hilang. Kamu hanya pergi ke tempat yang lebih baik." Angin berhembus lembut. Daun-daun di atas mereka berguguran perlahan. Mila memejamkan mata. "Istirahatlah dengan tenang, Nah. Nah, ibu dan ayah akan baik-baik saja." Sejenak, suasana menjadi sangat hening. Namun keheningan itu bukan lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Rangga kemudian berlutut di samping. "Mila, kami akan selalu mengingatmu," katanya pelan. Mereka berdua terdiam, membiarkan waktu berjalan sejenak. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa perpisahan itu benar-benar terjadi. Bukan sebagai sesuatu yang harus ditolak, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus diterima. Saat mereka bersiap pulang, Mila tiba-tiba berhenti. "Aku merasa seperti ada yang mengucapkan selamat tinggal," katanya pelan. Rangga menatapnya. "Kamu yakin?" Mila mengangguk dengan senyum tipis. "Iya, tapi kali ini tidak membuatku takut." Rangga tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Mila lebih erat. Hari-hari berikutnya mulai berjalan perlahan. Mila tidak lagi berbicara sendiri. Ia tidak lagi menyiapkan makanan untuk seseorang yang tidak ada. Ia mulai kembali melakukan hal-hal kecil, membersihkan rumah, memasak, bahkan sesekali tersenyum ketika berbincang dengan tetangga. Meski kesedihan itu belum sepenuhnya hilang, namun kini ia tidak lagi menguasai hidupnya. Rangga juga mulai merasa lega. Malam-malam di rumah mereka kembali tenang.
Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan. Pak Amir sempat datang beberapa hari kemudian untuk memastikan semuanya benar-benar aman. Tempat itu sudah tertutup, katanya setelah memeriksa sekeliling rumah. Tidak akan ada lagi yang datang. Rangga menghela napas lega. Terima kasih, Pak. Kalau bukan karena Pak Amir tersenyum tipis. Bukan saya yang menyelesaikan ini, istrimu yang melakukannya. Mila menunduk. Aku hanya akhirnya menerima. Pak Amir mengangguk. Itu yang paling sulit. Sebelum pergi, Pak Amir sempat berpesan, jangan biarkan kesedihan menjadi pintu lagi. Kenangan itu penting, tapi jangan sampai mengikat. Mila mengingat kota-kota itu dengan baik. Waktu terus berjalan. Beberapa bulan berlalu. Dusun itu kembali seperti semula, tenang, sederhana, dan damai. Di rumah kecil itu, kehidupan perlahan tumbuh kembali. Suatu sore, Mila duduk di beranda, memandangi matahari yang mulai terbenam. Rangga duduk di sampingnya, membawa 2 cangkir teh seperti biasa. Apa kamu masih sering memikirkan Tiara? Tanya Rangga. Mila tersenyum lembut. Setiap hari, Rangga terdiam sejenak. Apa itu menyakitkan? Mila menggeleng pelan. Tidak seperti dulu. Sekarang, itu terasa hangat. Ia menatap langit yang berwarna jingga. Aku percaya dimanapun dia berada, dia bahagia. Rangga mengangguk. Aku juga. Angin sore berhembus pelan, membawa ketenangan. Mila kemudian menggenggam tangan Rangga. Terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku. Rangga tersenyum. Kita saling menjaga. Mila mengangguk. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa luka itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun ia juga tahu bahwa ia bisa hidup berdampingan dengan luka itu tanpa harus terjebak di dalamnya dan di suatu tempat yang tidak terlihat. Seolah ada seorang anak kecil yang tersenyum, bukan dengan senyum yang menakutkan seperti sebelumnya, melainkan senyum tulus, penuh kedamaian. Seiring matahari tenggelam, cahaya perlahan meredup. Namun kali ini, kegelapan tidak lagi menakutkan. Karena di dalam hati mereka, cahaya itu telah kembali.